Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus terus tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzza Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah anak-anak. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau baca iya Kana budu karena Tuhan mereka. Nah di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa wakaf antum tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan salurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan, dan tentu yang paling utama Allah masih memberi kita iman dan Islam, sehingga keistiqomahan kita salah satu dalam majelis ilmu ini masih terjaga dan kita bisa hadir dalam sebuah kajian ilmu yang insya Allah selalu diselenggarakan tiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, syukurillah, tentu kesyukuran inilah yang senantiasa kita rasakan dan kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersyukur maka janji Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Kemudian ketika kafir atau mengkufurinya atau mengkufuri nikmat itu, inna adzabi lasyadid, kata Allah, maka sesungguhnya siksaku sangat berat. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, berusaha syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebuah kunci kebahagiaan hidup kita. Dan alhamdulillah kita bisa melalui di pagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat itu. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, umat kita, umat akhir zaman, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudaranya. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, jika kita tegak di atas sunnah Nabi kita Rasulullah SAW, tentu kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak, dan juga kita bisa berjumpa dengan beliau dari sebuah kenikmatan juga yang sangat luar biasa, kenikmatan agung yang mudah-mudahan kita bisa merasakan semua, ya, bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di Jannatul Naim. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita sudah melalui beberapa episode tentang sholat bersama Rasulullah, dan bagian-bagian yang sudah dipelajari oleh kita mudah-mudahan jadi amal jariah juga bagi guru kita Ustaz Al-Jambari, amin Allahumma amin, dan juga bagi kita semuanya yang mengikuti dari awal sampai akhir, kita bisa memperbaiki sholat kita, karena kita tentu ini sholat adalah amal yang pertama kali dihisab
Dan kata Rasulullah SAW, ketika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bagaimana kita menegakkan sholat, dan menegakkan sholat ini ternyata dalam berbagai ayat disebutkan warka'u ma'ar raki'in, ya, dan ruku bersama orang-orang yang ruku, sehingga banyak para ulama kemudian mengambil kesimpulan sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Karena itulah di pagi ini tema yang sudah dijanjikan, ya, insya Allah kita akan membahas tentang sholat berjamaah, dan para ulama sudah menetapkan tentang kefarduan, ya, tentang kewajiban sholat berjamaah ini, eh, bagaimana kita bisa bersama kaum muslimin yang lainnya sama-sama menegakkan sholat dan tidak sendirian, ya, karena kalau sendirian tentu kalau ada yang uzur syar'i itu masih dibolehkan, ya, tapi selagi kita sehat gitu, ya, maka tuntunan yang utama adalah sholat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid, ya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Tabarakallah. Segar bugar Ustaz pagi ini. Alhamdulillah agak kegerah. Masih ini ya, El Nino-nya belum selesai, ya. Katanya Oktober baru berakhir. eh Enggak, tadi tuh karena hawanya agak dingin pakai rompi. Ternyata begitu pakai rompi, ternyata rompi ini ternyata didesain sama orang-orang penuh cinta, jadi penuh kehangatan banget ini. Masya Jadi sekarang Allah. kegerahan malahan. Ini ropinya MKI ini, ya. Iya, sekarang jadi kegerahan ini Allah pun bukan bukan nggak loyal sama MKI ini, jadi agak kegerahan. Jadi Anda buka lagi jadinya. Tadi kedinginan pagi. Rompi beli di mana udah? Kenapa? Beli di mana rompinya itu? Cakep banget. Susah nih nyarinya nih. Masuk tuh Ini barang. kalau buat kalau ada yang mau mesen bisa nih ke Dokter Dokter Vicky Vicky lagi mesennya. pokoknya itu. Nah betul Iya. deh. Karena Nanti yang mahal tuh dibagikannya rencana sambil peluncuran, ya, iya, yang peresmian. mahal tuh ininya nih. Ini yang mahal ini. Logo ininya nih. Amin, amin. Jadi kalau mau mesen ke Dokter Vicky aja. Silakan memesan katanya rompi, dan nanti sama-sama ketika peluncuran rumah hitan, ya, Zidane, ya, insya Allah, ya, di tanggal apa November insya Allah, ya. Tanggal berapa Dokter Vicky? Insya Allah tanggal 4 November kita November. hitanan masal kembali, insya Allah. Bisa Alhamdulillah. bisa hitan lagi kalau yang udah ya, Dok. Boleh nambah udah. Kata Babe revisi katanya. Boleh boleh revisi gitu. Allah Karim. Bismillah. Kita mulai ya, Zat. Silakan Ustaz. Guru Baik, kita. bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wahfa. Ustaz Khalis, mata'alullah fi kulli hayatukum insyaAllah. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah ini, Masya Allah, hari ini kita dibikin banyak umur. Hari ini sudah banyak orang yang beristirahat dengan tenang. Ya. Kalau kita baca Kompas tuh, telah beristirahat dengan tenang. Gitu ya. Padahal nggak tahu tuh di azabnya di kubur kayak apa itu. Eh, Dikasih iman sama Allah SWT, Alhamdulillah. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki seluruh amaliyah kita, bahkan termasuk sampai sholat berjamaah yang selama ini kan sudah biasa ya, sudah jamak kita kerjakan, sudah lazim. Kenapa dibahas lagi sama MKI? Sholat ini sesuatu yang sangat penting, bahkan
Rasulullah SAW menyatakan awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumul qiyamah as-shalah. Yang paling awal oleh Allah SWT akan hisab pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Faida sholahat sholahat sa'iru amali, faida fasadat fasadat sa'iru amali. Jadi kalau bagus bagus semua, kalau hancur hancur semua. Jadi pertaruhan ini yang namanya sholat ini. Maka yang kita bahas kali ini adalah sholat berjamaah yang insya Allah akan kita kupas tuntas. Cuma memang rasanya saya kan selalu berusaha untuk memberikan pemahaman yang utuh ya. Jadi mohon maaf kalau terkesan bertele-tele, terkesan berlama-lama, terkesan muter-muter. Saya nggak bisa ngejelasin tak 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 selesai, tak 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 selesai, nggak bisa. Jadi saya betul-betul memberikan pemahaman secara komprehensif, kepengennya holistik, kepengennya semua mazhab dipretelin gitu supaya orang paham dan tidak lagi bicara tentang kebenaran diri. Tapi kebenaran itu datang dari Al-Haq, Al-Quran wa Sunnah. Taib, kita iringkan doa kepada saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hati supaya bisa menerima hidayah dari Allah SWT. Kita mohonkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam kesulitan, Allah mudahkan. Mungkin ada yang sedang dimiskinkan, mudah-mudahan dia mau melapangkan hati untuk bersedekah. Amin. Gue banget nih. Ada yang nanya, Ustaz, orang lagi dimiskinkan sama Allah kok malah suruh sedekah. Bukan kata saya. Itu kata Allah di dalam surat 67 ayat yang kelima. Ayo, Mas Elo yang barusan teriak amin kencang banget itu. Itu buat 2024 aja, Mas. Jangan dikencengin sekarang. Coba buka surat yang saya maksud tadi. 67 ayat 5. Atau ada yang mau nyalip di tikungan, monggo, silahkan. Ustaz, Mangga, bismillah. dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya Salah. Bukan yang Salah. Ayat 7. Afwan. Aneh kalau lupa tuh kadang-kadang suka nggak inget. apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar itu saatin. Surat Kenapa? At-Taubah. 67 kan? 65, punten. At-Talaq. Nah, Kadang kalau lupa tuh suka nggak inget saya itu. hendaklah orang yang mempunyai Nah. peluang memberi nafkah menurut kemampuannya, Ya. dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Yang Allah dibatasi sama Allah suruh sedekah malahan. Gitu ya. Lanjut. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Iya. Syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan tiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Dan kita semua yang dengar dapat rahmatullah. Dan yang dimaksud dengan ayat ini mudah-mudahan semuanya tersinggung. Yang tersinggung mohon tersungging saja senyumnya. Baik. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang salat berjamaah ini, ada beberapa versi yang kemudian kita harus pahami bahwa salat berjamaah itu adalah bagian yang sebetulnya sudah sering kita lakukan, sudah sudah istilahnya ngapain sih pakai dibahas lagi? Itu tadi yang saya bilang ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa yang paling awal dihisab oleh Allah SWT adalah sholat. Jadi pertaruhan. Nanti itu ibadah kita, tahajud kita, segala macam sedekah apa dan seterusnya. Tapi kalau sholat kita berantakan yang wajib,
itu juga bisa menentukan. Kita mulai aja ya. Jadi bab sholat berjamaah ini derajatnya itu 27 derajat. Ini buat laki-laki ya. Dari Abdullah bin Umar. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan untuk perempuan 28 ya di rumah. Meskipun enggak berjamaah. Ini berlaku untuk duhur, asar, maghrib. Oke. Duhur, asar, maghrib. Untuk isya 59, untuk subuh 119. Berarti lagi. Buat perempuannya isyanya jadi 60. Ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Umar maksud saya. Dan subuhnya menjadi 120. Gitu ya. Kalau dikerjakan di rumah buat ibu-ibu. Berarti banyakkan ibu-ibu dong Ustaz. Iya, supaya mereka di rumah. Ya, itu lebih utama. Duh, pagi-pagi bakar sampah. Siapa sih ini? Norak. Kan udah rasa seger ini kok dirusak sama bakaran sampah. Oh lah. Nah, sampai mana tadi? Oke. 27 derajat buat duhur, asar, maghrib. Kemudian isya 59. Subuhnya 120. Ya, 119 buat laki-laki. Buat perempuan nambahin 1. Nah, kemudian fadilahnya sholat berjamaah ini dari Utsman bin Affan, dia mendengar Rasulullah SAW menyatakan barang siapa wudhu untuk sholat, kemudian dia sempurnakan wudhunya, artinya dilebihkan bagian lengan, gitu ya, kemudian dilebihkan bagian kaki sampai setengah betis, kemudian dia berjalan menunaikan sholat wajib, yaitu melaksanakan sholat berjamaah bersama manusia yang lain, atau melaksanakan sholat di masjid, masjid loh ya, bersama orang yang lain. Meskipun misalnya orang udah bubar di masjid, tapi kita tetap berniat untuk sholat berjamaah karena udah uzur syar'i, tetap dihitung berjamaah. Coba kurang apa? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Masya Allah. Ya, buat laki-laki ya sekali lagi, karena banyak hadis yang datang dari Rasulullah SAW itu ditujukan kepada para pria. Maka para wanita biasanya punya pengecualian-pengecualian. Kenapa? Perempuan itu kemuliaannya Masya Allah, cahaya surga itu memancar dari seluruh tubuhnya, makanya kemudian yang boleh kelihatan cuman wajah sama tangan, bukan tapak tangan ya. Terjemahannya kafain itu baina kafanain, dohiron wa batinan. Semua ulama sepakat, terutama ulama mujtahid mutlak yang 4 menyatakan baina kafanain, ya, dohiron wa batinan. Baik. Jadi manset-manset sudah mulai harus dipunya ini, ya, buat para wanita-wanita mulia, tutup auratnya sampai ke hastanya, ya, karena selebihnya, ya, ketika misalnya pakai kaftan atau pakai yang longgar-longgar, misalnya pakai baju gitu ya, terus ngangkat tangan, nanya, ini segini ini udah aurat ini, apalagi kaos kaki gitu kan ya. Karena Rasulullah SAW ketika bicara tentang aurat itu, apabila wanita sudah baligh, ketika Hafsah badannya sudah jadi, haid sudah lewat, maka Rasulullah SAW menegur Hafsah. Ya. Dan itu didengar oleh Asma. Maka hadisnya dikatakan hadis Asma. Apabila wanita sudah baligh, maka wajib menutup seluruh tubuhnya illa hada wa hada. Tidak ada wahada nunjuk kaki, berarti kaki harus ditutup. Kalau kita lihat surat 33 ayat 59, itu menutupnya sampai seluruh tubuh. Baik. Kemudian ketika ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, ini ada asarnya Abdullah bin Mas'ud yang beliau menyatakan barang siapa yang ingin bergembira ketika berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat ini. Yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Ketika diseru untuk menghadirinya, karena Allah telah mensyariatkan bagi Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam sunanul huda, petunjuk Nabi, dan sholat jamaah ini termasuk sunanul huda, petunjuk Nabi. Seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang menganggap remeh dengan sholat di rumahnya, maka ini berarti kalian telah meninggalkan sunanul Nabi tadi, sunanul huda tadi. Maka seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi,
pasti kalian akan sesat. Artinya apa? Akan muncul kemunafikan-kemunafikan. Sifat nifak itu muncul pada orang yang sedang sholat di rumah. Laki-laki loh ya. Baik. Kalau perempuan gimana Ustaz? Seperti pernah saya sampaikan, afdolnya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Ya, boleh-boleh saja. Nah, jangan anggap remeh ya. Ini bukan jangan anggap remeh. Saya ganti dulu deh. Nanti terus salah terus kalau nggak dikoreksi segera. Jangan anggap remeh sholat di rumah. Ibnu Alan, ya, Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa jika kalian melaksanakan sholat di rumah, yakni melaksanakan sholat wajib sendiri atau melaksanakan sholat jamaat tapi di rumah bukan di masjid, sehingga tidak nampak syiar Islamnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul meremehkannya, maka kalian berarti telah meninggalkan ajaran Nabi SAW yang memerintahkan untuk menampakkan syiar sholat berjamaah. Jika kalian melakukan seperti ini, niscaya kalian akan sesat, dan sesat ini adalah lawan dari mendapatkan petunjuk. Waliyadzubillah. Maka jangan menganggap remeh sholat di rumah. Itu. Saya sering kali ledekin para pria yang soleh sholatnya di masjid. Para wanita soleha sholatnya di rumah. Maka kalau ada pria yang suka sholat di rumah, maka pastikan dia pria soleha. Yuk mari. Gitu. Kasih aja mau kena warna pink. Ya, sajadahnya Hello Kitty. Ya. Nah, kemudian dalil wajibnya, mari kita lihat. Allah SWT dalam surah 24 ayat 36 ayat 37 bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan salat, dan dari membayar zakat, mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Jadi ini dalil salat berjamaah. Kemudian Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 18 juga menyatakan bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir, ya, wa aqamas shalah. Jadi yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti apa? Mafhum mukhalafah dari ayat ini, yang nggak mau memakmurkan masjidnya Allah adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, gitu kan? Gitu. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dua ayat tadi itu, beliau bilang bahwa dalam dua ayat yang mulia ini ada penekanan untuk ibadah di masjid dan memakmurkannya. Dan Allah menjanjikan orang yang melakukannya dengan pahala yang sangat besar. Maka terdapat celaan bagi orang-orang yang tidak menghadiri masjid untuk sholat di sana. Gitu. Nah, ada bagian yang kemudian harus kita fahami. Kalau tidak sholat berjamaah kata Rasulullah SAW, ini hadisnya Bukhari Muslim. Ada hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi menyatakan sungguh berat sholat Isya dan subuh bagi orang-orang yang munafik. Seandainya mereka tahu pahalanya seperti apa, mereka pasti akan merangkak menuju masjid. Gitu. Artinya kalau kita kemudian misalnya ketua DKM Isyanya atau maghribnya pengumuman, bapak-bapak, adik-adik yang laki-laki, barang siapa yang sholat Isya dan subuhnya di masjid, maka besok mendapatkan 50 juta. Jadi absennya Isya sama subuh. Itu kira-kira penuh nggak? Penuh mestinya. Padahal Rasulullah SAW menjanjikan yang lebih dari itu. Rakaat yang di fajri, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah apalagi ini cuma 50 juta doang. Betapa orang tidak beriman kepada pahala yang Allah SWT akan berikan. Mungkin sama dengan orang yang, mohon maaf sekali lagi saya soal sedekah ini saya singgung bahwa seandainya mereka tahu bahwa Allah SWT mengalihkan cuman butuh pembilang dari kita,
Allah SWT punya pengali yang begitu banyak. Di surat 3 ayat 92, di surat 4 ayat 85, di surat 2 ayat 261, dan seterusnya. Banyak sekali Allah SWT melipat gandakan sedekah itu. Nah, lihat ya, bisa di-scan. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa Allah SWT meminta Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada para sahabat. Jadi dari Abu Hurairah, sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk jadi imam, lalu aku bersama orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah, lalu aku bakar rumahnya. Memang tidak pernah terjadi ada pembakaran rumah orang. Ini hanya sebuah ultimatum dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Lebih baik dibakar rumahnya daripada dia sholat di rumah, gitu loh. Itu sebuah sebuah satire, ya. Sebuah bagian yang kemudian ini sarkas banget ini. Kalau orang nggak mau ke masjid, parah banget ini. Gitu. Artinya kalau orang munafik kemudian diingatkan tentang ini, pasti dia nantang. Ya udah bakar aja rumah saya, bakar aja, bakar. Kalau ada yang berani bakar rumah saya, lihat aja. Gitu. Bukannya datang ke masjid malah nantang orang yang mau bakar gitu. Artinya apa ya? Sama kayak nantang Rasulullah SAW nih kan. Waliyadzubillah. Nah, perhatikan, ini ada hadis yang gak enak banget. Ya, mohon maaf ya para pria yang ganteng gagah. Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salatalahu illa min uzur. Telat sholat, nunda sholat, tidak sholat ke masjid, maka dianggap tidak sholat. Meskipun sudah sholat. Barang siapa dengar azan, pasti dari masjid kan. Namun tidak mendatanginya, tidak segera menunaikannya, maka tidak ada sholat baginya. Kecuali ada uzur. Sebagian ulama menyatakan tidak sempurna. Tapi sebagian besar ulama menyatakan nggak ada sholat bagi dia. Jadi dihitung nggak sholat. Bayangin orang sholat di rumah, tapi dihitung nggak sholat. Apek banget kan? Gitu. Ini bagian yang kemudian harus kita perhatikan. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah SWT, sholat berjamaah itu minimal berdua. Ya. Rasulullah SAW pernah satu kali meminta seorang sahabat untuk menjadi bersedekah. Padahal ketika itu baru selesai perang dan sholatnya sholat asar. Kira-kira ada sholat ba'da asar nggak? Nggak ada. Dalam kitab Al-Um ayat 69, ya, tidak ada sholat ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar itu ada ba'diyah. Gitu. Nah, kemudian ketika asar itu kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah dari antara kalian yang mau bersedekah kepada dia? Ada seorang pria yang masuk, kemudian sholatnya telat. Maka Rasulullah SAW katakan, ada yang bersedekah kepada dia? Sedekah gimana ya Rasulullah? Ini baru habis-habisan pulang dari perang. Biasanya para sahabat tuh kalau perang infaknya habis-habisan. Buat beli pedang, buat beli tombak, buat beli perisai, buat beli kuda, buat beli macam-macam, buat peralatan perang itu, beli logistik dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab kegelisahan para sahabat ini. Sholatlah bersamanya. Maka salah seorang sahabat kemudian berjamaah kepadanya. Padahal udah selesai sholat asar. Maka kata Rasulullah SAW, mereka berdua ini bersedekah atas 27-nya. Ada sebagian ulama menyatakan 25 ya, derajatnya. Tapi nggak usah persoalan. Artinya memang dilipat gandakan sebegitu banyak. Nah, dalam hadisnya Malik bin Huwairits radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa dua orang mendatangi Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka akan pergi safar. Maka Rasulullah SAW menyatakan jika kalian safar atau mendirikan sholat maka azan dan iqamat, dan hendaknya yang lebih tua dari kalian jadi imam. Ya, azan dan iqamat. Ya, artinya kalau misalnya jamak qashar maka satu azan dua qomat. Gitu. Nah kemudian imam dan makmum jika berdua
Ini pernah Rasulullah SAW pas lagi Ibnu Abbas itu kan keponakan bukan keponakan, dia eh, eh, masih ada kerabat dengan Maimunah, ya, istri Rasulullah SAW. Pernah Ibnu Abbas itu mendatangi Rasulullah SAW ketika sedang sholat di akhir malam. Maka beliau sholat, ya, di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengambil tanganku dan menarikku hingga sejajar dengan beliau. Dan posisinya sebelah kanan. Ya. Kalau lebih dari dua, ya, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau memegang tanganku dan menarikku hingga aku berdiri sebelah kanan beliau. Kemudian datang Jabir bin Sakhr, lalu ia berwudu kemudian datang dan berdiri sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memegang tangan kami berdua dan mendorong kami sehingga kami berdiri di belakang beliau. Jadi pertama, kedua, kemudian yang ketiga orang yang ketiga yang kedua mundur. Ya. Dan nggak perlu colek-colek, ya. Cukup kita bertakbir saja. Allahu Akbar, itu menandakan sama seperti colek-colek. Karena hadis colek-colek itu nggak ada. Coba, ada nggak selama ini yang suka colek-colek itu? Coba cari hadisnya. Ada nggak hadis colek-colek? Ya. Kita yang sering dicolek, Pak. Iya. Itu kalau saya pernah di Masjid Hidayatullah yang di MT Haryono itu. Saya soal ke situ, saya nggak tahu dia jawara kayaknya. Begitu saya colek, basang kuda-kuda dia ngadep belakang. Padahal sih salah tuh. Kita berdua yang nyolek dia langsung itu cekikikan itu. Akhirnya sahabat safar saya mundur, orang itu yang masang kuda-kuda itu jawara itu balik jadi malah jamaah ke saya. Lah, bagaimana sih ini? Jadi sepanjang sholat itu nahan ketawa saya. Jadi hadis colek-colek itu nggak ada, ya. Jadi cukup dengan Allahu Akbar atau kita tempel saja langsung Allahu Akbar, gitu. Itu tandanya kita berjamaah dengan dia, gitu. Nah, taib. Rasulullah SAW melakukan itu. Nah, mari kita lihat bahwa ada beberapa kasus di kita ini yang kemudian ketika banyak orang melakukan apa namanya kekeliruan-kekeliruan gitu ya, ada hal-hal yang apa namanya ketika seseorang itu melakukan berdasarkan kebiasaan, maka kita di MKI ini berusaha untuk belajar menjalankan agama ini sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Ustaz, kalau makmumnya perempuan gimana Ustaz? Para ulama mazhab menyatakan kalau seorang lelaki memimai istrinya atau mahramnya hanya berdua, hukumnya boleh tanpa kemakruhan. Karena laki boleh berduaan dengan mereka, istri dan mahram di luar sholat. Ya. Tapi ketika mengimami wanita yang bukan mahram dan hanya berduaan di satu musola yang kecil misalnya, maka haram bagi lelaki dan haram bagi wanita karena hadisnya sahih. Ya. Kemudian satu lelaki mengimami beberapa wanita dan mereka berhalwat gitu ya. Maka jumhur ulama membolehkan. Nah, adapun posisi wanita jika bermakmum pada lelaki, gitu, baik wanitanya hanya seorang maupun banyak, gitu, maka posisinya di belakang imam berdasarkan keumuman hadisnya Anas bin Malik. Aku sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah SAW dan ibuku Ummu Sulaim itu di belakang kami. Jadi kalau posisinya apa namanya? Kalau kita lihat secara sederhana begitu ya. Ini skema sederhana lah ya. Ini katakanlah ini imam gitu ya. Ini imam gitu ya. Kemudian jamaahnya ini di sini laki-laki gitu. Nah, kalau anak-anak itu di belakangnya justru. Anak-anak itu di saf kedua
gitu. Nah, saf ketiganya baru perempuan gitu. Saf paling akhir itu perempuan dan imamnya di depan. Jadi ini imam ya. Kemudian ini jamaah pria. Ini anak-anak. Ya. Ini baru jamaah wanita. Begitu. Baik. Sampai sini dulu. Saya nggak mau buru-buru. Ada pertanyaan nggak? Monggo, silakan. Pak Husairi, mangga. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, Masya sehat. Allah. Dengar suaranya Oh, Pak Husairi ini, dan Masya Allah. mau nanya yang sub perempuan, Mangga. itu posisinya persis di belakang atau di ke kiri laki atau di kanan? Karena banyak masjid kan menempatkan sub perempuan di kotak, posisinya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Baik. Nah, yang mana yang sahih? Baik. Bismillah. Syukran. Wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukannya. Ambil tengah dulu. Pria di tengah, laki-laki tengah. Jadi kalau saya perlihatkan di skema yang tadi, gitu ya. Nah, ini. Jadi yang harus dilakukan adalah imam, maka kalau kita lihat ini harus ke tengah dulu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ini harus posisinya harus di tengah-tengah. Ini juga sama, harus di tengah. Gitu. Jadi posisinya sebisa mungkin ngambil tengah. Nah, yang diisi tengah dulu. Misalnya datang lagi satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, sampai kemudian penuh satu saf. Begitu juga yang perempuan. Nah, kendalanya adalah ketika satu masjid misalnya, ini punten pisan, kalau ada satu masjid itu, contohnya gitu ya, ini satu masjid, gitu ya. Nah, kalau misalnya pintunya itu ada di tengah, ya, ngambil center gitu ya, maka menjadi kesulitan buat para wanita kalau kemudian mereka ada di tengah-tengah, gitu. Makanya ditaruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, ini masalah darurat aja nih Pak Husairi. Ini khusus buat perempuan, gitu. Imamnya tetap di tengah, gitu. Imam di tengah. Siapapun nama imamnya ya, mau imamnya Pak Husairi atau Pak Selo atau Pak Kholis, pokoknya sebisa mungkin begini. Nah, ini ambil center katakanlah begitu. Begini kurang lebih Pak Husairi posisinya. Baik, siap. Syukran. Jadi ini karena alasan darurat aja, biar nggak nyusahin. Tapi sejatinya kalau misalnya ada beberapa masjid yang kemudian mereka meletakkannya bagus. Karena apa? Pintu ini buat perempuan aja, pintu sini buat laki-laki, pintu sini buat laki-laki. Yang ini khusus buat perempuan aja. Gitu. Kalau bisa ideal begitu, bagus. Gitu. Atau memang sudah diberikan yang namanya divider. Di sini udah dipisah, jadi laki perempuan udah nggak bakal ada pertemuan. Jadi ditulis di sini, ya. Ditulis di sini. Ini khusus buat wanita gitu, atau digambar atau di apa segala macam. Nah, nanti dibikin pintu prianya di sebelah kanannya. Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini. Jadi ini idealnya, sehingga si wanitanya itu bisa ngeblok di bagian belakang seperti ini. Dan ini ideal. Kalau kita lihat
Masjid Nabawi seperti ini, gitu. Tapi karena Masjid Nabawi itu bagian perempuannya ditaruh sendiri, maka kalau lihat Masjid Nabawi biasanya perempuannya sebelah kiri sampai mentok di bagian ahlu sufah belakang. Begitu juga ada bagian yang kemudian di sebelah kanan itu juga ada tempat perempuan juga kalau di Nabawi. Gitu. Jadi idealnya seperti ini kurang lebih. Begitu Pak Hussein. Satu Ustadz lagi. Afwan Ustadz mengenai yang tentang berjamaah ini sejajar posisinya. Ana pernah dapat di masjid itu yang Sebentar. bersebelahan Ustadz. Ini siapa ya? Ustadz Afwan. Oh, sebentar. Gantian ya, Mbak Nita dulu ya. Oh, bukan, Ana Iya. cuma ngebahas yang tadi Ustadz yang Iya, pembicaraan. nanti gantian Iya, ya. iya. Iya, Baik, pakai Ustadz. adab. Pakai adab. Mbak Nita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, insya Allah. Ude masih Ya. tetap pertanyaan yang agak udah pernah jawab sebenarnya masalah kalau sholat itu laki-laki harus di masjid. Ya. Dan kembali lagi saya pernah juga bertanya bahwa Ude bagaimana kalau Ananda sedang menangani pasien, sedangkan dia juga tidak bisa mencapai masjid atau musola terdekat karena RSCM itu luas banget gitu. Nah, akhirnya dia memilih untuk sholat di sela-sela waktu tugasnya itu di ruang tugasnya. Nah, kalau menurut Ude dibilang bahwa itu kan berarti dia tidak menjalankan sunnah Rasul dan tidak apa tadi udah bilang tadi termasuk yang sesat apa gitu ya, serem gitu ya. Saya mikirnya, waduh, itu gimana dong Ude? Kalau seperti itu misalkan kondisinya seperti itu, apakah yang seperti Ude sampaikan tadi bahwa laki-laki itu harus sholat di masjid dan berjamaah, terus kalau dia tidak melakukan itu berarti ya dia sama aja pakai mukena pink, pakai sajadah Hello Kitty gitu kan. Maksud saya gini, kalau dengan kondisi seperti itu bagaimana udah, apakah Allah tidak mengerti bahwa kondisinya saat itu tuh memang nggak bisa gitu. Bahkan Baik, kayak hari Jumat aja nih kayak kemarin dia sempat baik. mengeluh sama saya. Karena apa? Pada saat dia sholat Jumat udah diwanti-wanti bener di ruangan dengan suster kepala dan beberapa temannya yang non muslim atau apa, jangan lama-lama ya sholat Jumatnya ya, cepet balik ya gitu. Itu Ya. buat dia mengganggu perasaan banget gitu. Tapi gimana ya Ude? Nah gitu aja Ude. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Simak semua ya. Bahwa tadi ada hadis yang menyatakan man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udzur gitu ya. Kejem banget kayaknya gitu ya. Kira-kira masuk kepada bagian yang mana nih kalau kondisi-kondisi seperti itu? Apakah nggak ada excuse? Kejem banget Islam nih. Islam apaan ini Ustadz Dodi nih? Ngaco nih. Nggak, tunggu dulu. Belum selesai kita bahasnya ya. Mari kita lihat uzurnya ada sakit keras, bersafar, hujan deras, ngantuk, tertidur, terhidang makanan, buang hajat. Ini uzur syar'i. Taklim, itu kondisional, ada tamu. Skala prioritas. Nah, letakkan kondisi tadi, anaknya Mbak Nita, taruh di skala prioritas. Skala prioritas itu seperti apa? Oh, ini panjang ceritanya ini. Kalau sakit itu kayak gitu, bersafar kayak gitu, dan seterusnya, jam, sampai terakhir, ya. Nah, ini dia. Ya. Abu Darda menyatakan termasuk kedalaman fikih seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu hingga ia bisa mengerjakan sholat dengan hati yang lapang. Paham? Mbak Nita? Paham Ude. Oke. Paham. Orang yang sedang sibuk mencari barang hilang saja, orang yang sedang berusaha mengembalikan barang yang dirampas, kegemukan, obesitas yang melebihi batas kewajaran, orang yang dapat gangguan tengah jalan atau di masjid, orang yang takut tertimpa fitnah atas dirinya, atau dirinya dapat menimbulkan fitnah atas orang lain, dokter kok Jumatannya kayak gitu, apa segala macam, dan seterusnya, maka masuk ke dalam fikih waqi. Satpam Jumatan, penjaga pintu kereta api, bidan ada partus, spesialis bedah ada operasi, pabrik figur. Tahu pabrik figur nggak, Mbak? Tahu. Figur orang pabrik. Kalau di conveyor belt itu
itu kalau belum ada shift pengganti nggak akan berhenti itu klek 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 terus. Tunggu bel atau sirine baru shift pengganti. Nah, kalau dia tinggalkan untuk sholat, kacau itu, berantakan semua. Nah, ini fikih wakinya ketika orang jagain printing factory, datang orderan itu emailnya masuk sekitar sebelum Isya. Maka kemudian setting masuk printing factory, oplahnya 80.000 eksemplar bikin koran. Masuk start kira-kira jam 18.45 karena mau ngejar oplah 80.000. Naik cetak, masuk azan 18.58. Saya didengerin nggak ya? Dengerin udah, Oh, jangan ngobrol tuh. bukan sambil ngurusin cucu berangkat sekolah, maaf. Ya, jadi begitu printing factory itu kemudian dia harus ada operator untuk auto stop paper cutting yang ketika ada paper jam, maka dia harus jagain. Kalau misalnya dia tak tinggal sholat dulu, terus ada paper jam gimana? Oplah rusak sekitar 8.000 atau berapa, kerugiannya berani nanggung nggak? Jadi kalau sholat itu ada mudorot yang lebih besar ketika dia mengerjakan sholat, maka tinggalkan sholat, tunda sholatnya. Baker lagi nge-bake, tahu baker ya? Tukang apa? Tukang roti. Tukang roti lagi bikin kue. Ya. Itu kalau telat ngadon apa segala macam, ada yang nggak bisa ditinggal segala macam, itu berantakan semua. Dia bisa loss dan segala macam. Bidan lagi kepalanya keluar, komat, saya tak harus sholat dulu ya, nggak bisa. Iya, iya. Gitu. Jadi ada yang namanya fikih waki. Islam tidak sekejam yang kita bayangkan. Gitu ya, Manita ya. Iya, baik udah, paham udah. Makasih udah. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger men suaranya, Rek. Kak Rek. Mari ngopi dah. Kak ngombe susu, masa ngopi Rek. Walah, wah Susu. enak. Aku pas Rono gak ditawan nih susu. Cek tas tuku. Iya, Pak, ya, Pak. Ini mau tanya, kalau kita tuh telat nyampe di masjid, padahal pengen berjamaah gitu kan, terus mari kita datang gitu, moro-moro wes mulai gitu loh, Ya. sholatnya. Ya. Sementara saya belum melakukan tahiyatul masjid, itu bagaimana? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini mesti minta sama Ustadz Khalis. Ustadz, bahas sholat sunnah juga ya, habis sholat berjamaah. Itu nanti dibikinin sesi khusus. Jadi belum selesai ternyata. Jadi begini, dibolehkan kita mengerjakannya setelah selesai. Bareng sama Mbak Dia. Oh, boleh. Oh, boleh. Gitu. Atau ditumpuk niatnya. Begitu selesai sholat wajib, saya tadi belum sholat syukur wudhu, saya tadi belum sholat tahiyat masjid, saya tadi belum qobliyah. Maka ditumpuk di ba'diyah semua. Ya Allah, saya niat menumpuk niat saya. Imam Nawawi membolehkan. Saya tumpuk niat sholat 2 rakaat syukur wudhu, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat tahiyat masjid, sama ba'diyah. Jadi langsung 6 rakaat. 2 rakaat aja. 2 rakaat. Oh, karena numpuk niat. Karena numpuk niat. Iya. Gitu. Itu dibolehkan. Siap, matur suwun. Mangga. Jadi semuanya boleh ya, matur suwun. Mau pelemlaan. Izin bertanya boleh, Ustaz? Sebentar ya, umumin dulu ya. Silakan Iya, Afan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk yang pertanyaan pertama yang tadi Ustaz. Siap. Itu kan posisi berjamaahnya kan Ustaz bilang harus di belakang atau enggak posisi di belakangnya imam atau ya pokok baris belakang imam. Iya. Ana dapat posisi yang kita datang ke mushola atau ke masjid itu yang posisi sebelahan Ustaz. Sedangkan kalau misalkan dirujuk ke tarik garis lurus itu jadi yang akhwatnya itu sama jadi dengan imam. Nah itu bagaimana berjamaahnya Ustaz? Apakah sah? Iya, sah
dibolehkan ketika memang kondisinya pengaturan. Kadang-kadang itu akses pintunya yang kadang-kadang menyulitkan. Jadi misalnya karena bangunan layout si masjidnya itu misalnya perempuan karena dari mulai arsitektural awal itu perempuan cuma bisa dapat kamar mandinya sebelah kiri, kemudian tempat wudhunya di situ sehingga terpisah sama laki-laki, laki-lakinya sebelah kanan di belakang, yang kiri agak ke depan, maka supaya aksesnya nggak banyak pintu dan nggak muter-muter, maka perempuan taruh sebelah kiri, disekatnya di tengah. Ya, tapi itu Ustadz, jadi kita bersejajar dengan imam. Iya. Oh, Boleh ya sejajar sama Ustadz? imam nggak boleh. Iya, nah itu Kalau taunya sejajar nggak sadar. boleh. Kita mesti mundur sedikit. Kalau sejajar sama imam nggak boleh. Biasanya kalau Oh, di Masjidil Haram itu batas imam itu dikasih tanda. Ada signage yang, asapnya makin kuat ini. Tolong asap, tolong tutup saya. Boleh kepasang ini ke sini nggak? Asap dari mana sih? Dari depan pakai dari belakang? masker aja Ustadz. Pasang masker Ustadz. Belakang ya? Pak Erwin juga situ. Baik, ala kulli hal. Pakai masker Eh, Ustadz, biar nggak kehisap. Nah, terus posisi di depan imam itu nggak boleh lagi ada yang sholat. Kayak di Bintaro itu ada Masjid As-Saff, itu banyak orang yang ketika Jumatan penuh, dia malah ngambil shofnya di depannya imam. Nggak boleh. Maka dikasih batas bahwa ini batas imam. Ini nggak boleh, nggak sah sholat di situ. Maka sholat diambil satu tarikan garis ke belakangnya. Afwan, sebentar. Begitu Tadi yang setelah Winona siapa ya? Yang Afan Ustadz, nggak raise yang hand. Ya. Ana belum yang merujuk yang pertanyaan kedua dari Ibu siapa tadi, Ya. itu kan kondisi sholat asar sama nih Ustadz. Anak-anak kan ngeluh nangis kemarin tuh, dia bilang, Bun, aku nggak bisa sholat asar kata dia. Kenapa nak? Operasi. Nah itu gimana ya Ustadz? Operasi. Ya kan dia koas Ustadz, ikut operasi Oh, ya itu sampai tadi. 6 sampai 8 jam. Ya itu tadi. Di jamak bisa nggak? Karena asar Ustadz, jadi hilang. Enggak. Bau ke Mestinya maghrib. kalau udah tahu koas, Oh enggak Ustadz, dari zuhur sama asar dia bilang, Bun, kita masuknya pas jam setengah 12, jam 11 dulu kan sekarang cepet ya Ustadz jam 11 ya, ya, dulu kan ya, jam 12, dia ya. masuk setengah 12 sampai ke asar ke bawah gitu kata dia, Oke. itu gimana, nangis dia sama saya juga bingung Izin jawabnya. izin ke toilet boleh nggak? Nggak Kalau bisa koas itu. Ustadz operasi. Oke, berarti kalau gitu dalam situasi darurat kerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya langsung bisa nyambung itu. Itu pernah terjadi sama beberapa sahabat Rasulullah SAW waktu di satu kondisi tertentu. Dibolehkan kalau darurat begitu. Nggak apa-apa. Oh, jadi istilah kodok ya Ustadz, apa gimana ya Iya, Ustadz, nggak ada iya, kodok. iya, Jadi sebelum maghrib dulu dia sesudah maghrib dulu dia sholat maghrib dulu baru asar, apa iya, asar dulu dia kerjain baru maghrib. iya. Tetap ngurut ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Oh, nah Ustaz. Aduh, Ya. Tuh, alhamdulillah. dokter Vicky bilang tuh, izin boleh itu Bu. Asalkan berani bilang sama konsulennya. Iya kan namanya koas, nggak berani Iya, dia. itu Tetap. boleh dibilang sama dokter Vicky. Boleh. Izin sholat Oh, itu boleh. Boleh. Karena oh, lebih utama Allah daripada urusan dunia. Gitu. oh gitu Ustaz. Mendingan nggak jadi dokter deh gitu istilahnya. Oh, baik Artinya Ustaz. besok-besok jangan lagi diulang. Baik, syukur. Ya, syukur Ustaz. Wah, Jazakallah. yang tadi siapa ya yang tanpa raise hand? Saya nggak monitor siapa tadi. Ada ibu yang nanya tadi? Masih Wanita lagi. Bonita Monggo, lagi. wanita. Silakan. Maaf Ude, Ya. tadi melanjutkan Ibu tadi, masalahnya kan sama ya, dia anaknya juga di dokter walaupun masih koas. Pertanyaan saya yang udah jelaskan, setahu saya selama ini zuhur asar stop sampai di situ bisa dijamak.
Tapi kalau sudah ke maghrib, isya nggak boleh. Tadi kalau udah bilang zuhur, asar, maghrib, isya Kan boleh di. darurat. Oh, Tadi kan oh, darurat. Kasusnya nggak oh, sempet. Karena dia oh. nggak berani bilang ke konsulennya kan. Padahal sebetulnya kata dokter Vicky bisa. Kalau mau Iya, bisa. Saya izin sholat gitu. Nggak ada iya. masalah. Tapi Gitu. berarti Tapi itu karena darurat. Saya oh, pernah beberapa waktu yang lalu ya. Saya waktu itu detox. Posisi qadarullah saya ada di satu posisi yang setelah dari ngajar itu qadarullah diare. Nah, diare itu saya karena tertidur, saya nggak tahu kalau diare itu keluar dan kotor baju saya najis. Maka maka saya memilih untuk menunda sholat saya gitu karena nggak ada baju gitu. Saya sudah cuci gitu ya, saya sudah cuci darurat gitu, hilangin dari mulai baju dalam sampai baju luarnya kelihatan gitu ya. Kan kalau ngilangin najis itu hilang warna, hilang bau, hilang rasa kan gitu. Nah, itu nggak berhasil gitu. Akhirnya ya sudah, saya tunda sholat saya. Akhirnya ke rumah udah apa namanya? Udah lewat maghrib gitu. Maka dikerjakan duhur, asar, maghrib, isya gitu. Darurat ya gitu. paham deh, paham Ya. deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, mangga. Pak Amir Fahrul Razi. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan dengan yang tadi disampaikan perihal bisa izin ketika dengan konsulen. Kebetulan saya di bidang yang sama, tapi lebih asistensi dokter karena kami dari peralatan. Seringkali mendapatkan jadwal operasi itu mengasisteni itu tepat sebelum Jumatan. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Terbebani sekali soalnya. Siap. Begini, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pertanyaannya Kapten Bobby juga kenanya ke saya. Ini flight schedule saya kena Jumat terus ini Ustadz. Apa gimana ya? Saya minta reschedule atau gimana? Selama kita ada tugas yang tidak bisa kita selesaikan karena keterpaksaan, seperti tadi satpam Jumatan, gitu. Yang dimaksud dengan tidak Jumatan 3 kali berturut-turut dihitung murtad itu karena memang dia nggak kepengen Jumatan. Memang ada niat untuk nggak mau Jumatan. Beda dong sama orang yang nggak bisa Jumatan. Karena masuk ke dalam uzur tadi adalah bagian yang kepengen tapi nggak bisa. Karena jadwal, karena ini, karena itu, dan seterusnya. Nah, kasusnya tadi uzur syar'inya dalam fikih kekinian seperti tadi. Gitu. Ketika ada hal yang mendesak, bahkan sampai soal barang hilang aja, dibolehkan kita. Jadi jangan sampai kita resah sama urusan. Ini kan urusan sholat itu urusan sama Allah yang kita betul-betul tumaknina, khusyuk, tadarruan gitu yang betul-betul luar biasa hubungan kita sama Allah SWT. Jangan diganggu dengan hal-hal yang kemudian bisa merusak kekhusyuan kita, tadarruan kita kepada Allah SWT. Maka dalam kaidah fikih waqi tadi dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW seperti yang pernah saya sampaikan, khusyuknya Rasulullah SAW itu bukain pintunya buat Ibunda Aisyah. Disuruh bunuh kalajengking sama ular berbisa. Gendong Hasan Husain, gendong Usamah, dan macam-macam. Jadi misalnya gini, kita lagi sholat, ya, terus tiba-tiba ada orang yang kita tahu jalannya sempoyongan gitu, misalnya dia stroke gitu misalnya gitu ya, tiba-tiba miring mau jatuh gitu. Apa terus saya lagi sholat, saya nggak peduli sama orang? Kan nggak gitu. Kita pegang dia, kita jagain dia. Anak kita masih umur setahun, 2 tahun, pegang pisau. Apa nggak kita ambil pisaunya, nggak kita pindahin ke tempat yang lebih aman? Harus tetap kita berhubungan sama hablum minannasnya, nggak boleh memutus hablum minallahnya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu. Jadi khusyuk itu seperti yang saya bilang, bukan tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa, itu koma namanya. Gitu. Jadi seperti itu.
Mas Amir. Ya, Barakallah. terima kasih, Ustaz. Dengan senang hati, Mas Amir. Tinggal di mana, Mas Amir? Di Sukoharjo, Masya Jawa Allah. Tengah. Sukoharjo Solo? Nggih. Oh, Masya Allah. Saya tidak. Mbak Tia. Makasih Ustaz. Ya, dengan senang hati. Mohon Matur nuwun, Ustaz. sama-sama. Ya, Mbak Tia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz barangkali tadi saya ada yang terlewat untuk mendengarkan. Ya, ada Suatu rekamannya, Mas Nandar. suatu ketika kalau ikut sholat berjamaah dan kita ingin mengejar supaya Al-Fatihahnya bisa kita ucapkan, apakah boleh doa iftitahnya dilewatkan langsung aja setelah takbir Al-Fatihah dan ngikutin rokaatnya imam? Itu Ustadz, ternuhun Ustadz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seperti pembahasan tentang Al-Fatihah di awal, jadi Al-Fatihah itu yang paling kuat, yang paling rojih, yang paling shareh. Dalilnya adalah di mana ketika seseorang mengerjakan sholat, maka bacaannya ada pada imam. Jadi cukup kita hanya sekedar berdiam saja gitu ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang baru mualaf, apa segala macam dan seterusnya. Biamanillah. Baru mualaf, nggak hafal surat, nggak tahu bacanya apa segala macam. Suruh dia ke masjid. Apa yang dilakukan sama imam ikut aja. Apa yang dikerjakan sama jamaah samping kiri kanan ikut aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya di mana taruh aja situ. Ruku, nggak baca apa-apa, nggak apa-apa. Itu bacaannya imam sudah mencukupi buat dia. Gitu. Jadi ketika lihat surat 7 ayat 204. Ya. Di situ bahkan kita tidak perlu membaca apa-apa karena ketika Rasulullah SAW membaca ayat, kemudian ada sahabat yang membaca juga. Rasulullah SAW begitu selesai, Abu Hurairah hadisnya, balik badan, tadi siapa yang baca Al-Quran juga? Saya ya Rasul. Kamu tidak menggangguku, kata Rasulullah SAW. Sejak itu nggak pernah lagi para sahabat itu ikut-ikutan baca. Gitu. Makanya kemudian ada pendapat yang lain di kalangan Syafi'iyah itu bacanya setelah amin. Gitu. Ada pendapat juga sela-sela. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang kemudian yang paling kuat seperti yang saya katakan tadi, nggak perlu baca, itu sudah dibaca sama imam. Jadi kalau kita datang telat, Al-Fatihah kehilangan, iftitah kehilangan, terus tiba-tiba ruku, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketika malaikat Jibril meletakkan sayapnya di punggung Rasulullah SAW untuk menahan sampai Ali masuk ke ruku, baru dilepas sama Jibril alaihissalam. Itu pertanda bahwa kita sholat dengan ruku saja sudah bisa ikut dapat satu rakaat tanpa harus baca Al-Fatihah dan iftitah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ternuhun Ustaz. Mangga. Sawang sulna. Baik. Umumina silahkan. Ya Ustadz, Ya. merujukkan tadi Ustadz, pas sholat yang di hari raya, nah itu kan kita masbuk telat. Ya. Takbirnya bagaimana Ustadz? Kita nambahnya kapan? Atau nggak misalnya kita terlambat di rakaat yang kedua, itu bagaimana ya Ustadz? Iya, nambahin Syukran. sendiri. Nambahin sendiri. Di rakaat yang kedua nambahin sendiri. Kalau kurang takbirnya, maka enggak perlu. Kalau dia itu misalnya kita masuk udah takbir yang ketiga, berarti masih kurang kan itu, maka enggak apa-apa. Kita ikut yang ada pada imam saat itu. Dia 3, kita masuk yang keempat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 5 kan? Iya. Yang kedua. Maka kita cukupkan dari yang kita lakukan saat itu. Oh, jadi nggak kalau usah kerja Allahu Akbar nggak gitu ya? usah, nggak usah. Begitu juga ketika kita masuk di rakaat keduanya sholat id. Gitu. Yang rakaat pertama kan nggak dapet. Maka kita masuk di rakaat keduanya dengan 5 takbir. Oh, anak pikir ikut yang takbir yang kedua, rakaat kedua itu 7 takbir gitu ya Ustadz, bukan ya? Nggak usah. Iya. Syukran Ustadz. Afwan, barakallah. Yang lain monggo silahkan. Mbak Neini, enggak? Bu Neini? Silakan Bu Neni.
atau kepencet? Silakan. Ya, silakan. Iya, mau menanyakan Ustaz yang terkait yang tadi mengenai rokaat ketika kita nggak dapat Al-Fatihah kan itu sudah Dibaca oleh kalau imam. ruku ya kalau ruku itu sudah terhitung rokaat ya. Ya. Kalau misalnya kita pas datangnya itu sudah pada waktu sujud itu bagaimana Ustaz? Hitung Nggak dapat. rokaatnya itu pada Nggak saat dapat. kemana? Itu nggak dapat rokaatnya pada ruku. ruku. Nah kalau Jadi- gitu makmumnya sebagai makmum kita mesti nambah rokaat atau bagaimana? Betul, pinter, 100 boleh pulang. Tinggal nambahin 1 yang kurang. Oh gitu, baik. Jadi kalau Terima ruku kasih. masih dapat 1 rakaat, Iya. gitu. Tapi kalau udah lepas dari ruku, dari itidal saja udah nggak dapat. Jadi imamnya gitu. udah itidal, udah nggak dapat kita, nggak dapat rakaat. Tetap dapat berjamaahnya. Nah, terus misalnya Ustaz, kalau kita misalnya ketinggalannya kan itu kita masuk ternyata udah rakaat kedua ya sebenarnya Iya. Ustaz. Iya. Nah, kemudian kita kan berarti harus nambah 1 rakaat. Nah, Sholatnya apa? berarti Sholatnya apa? sholatnya misalnya sholatnya maghrib. Oke. Ya, sholatnya maghrib. Berarti itu atahiyatul-nya itu 3 kali nggak? Betul. Bahkan Baik. waktu saya ngejelasin at-tahiyat itu bahkan ada kondisi di mana kita bisa tahiyat 4 kali berturut-turut. Karena telat masuk di rakaat kedua. Tahiyat, 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 tahiyat. Berarti kalau pas misalnya kita sholat zuhur atau asar kan itu 4 rakaat. Berarti Ya. yang seperti itu bisa 4 kali tahiyat ya? Begitu? Enggak. 4 kali tahiyat cuma ada di maghrib. Oh iya. Oh iya baik Ustaz sudah paham. Baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus mau nambah Dengan 1 senang lagi hati. Ustaz? Boleh. Nambah 2 juga boleh. Kalau tadi kita kan misalnya bukan mahram itu tadi Ustaz kalau nggak salah bilang haram gitu ya, nggak boleh ya. Iya. Laki perempuan yang bukan mahram. Berarti Iya. kalau seperti itu Tungguin lebih baik. aja. Tungguin aja. Oh gitu. Tungguin aja. Dia selesai baru kita masuk. Oh baik. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Dengan senang jawabannya, hati. Ustaz. Wassalamualaikum Dengan senang hati. warahmatullahi Waalaikumsalam. Mangga Hayakallah. Winona, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kirain- Ustaz. Kirain Apa? kepencet. Waalaikumsalam. Itu Ustaz tadi merujukan tadi kan kalau misalkan lain kan bukan mahram jatuhnya nggak boleh. Terus Ya. kalau misalkan teman Ustaz itu teman tapi bukan mahram jadinya tetap aja Iya, Ustaz. Iya. Ustadz yang mau ditanya ini Ustadz kalau pas kita kan sholat nih Ustadz yang akhwat itu kan katanya muka sama hidung sama telapak tangan harus kena. Nah Ya. itu waktu pas takbir kan terangkat mukenanya itu apa harus terbuka kah tangannya apa di dalam mukena? Iya, pada saat sujud yang penting jangan sampai kemudian apa yang melekat pada kita itu nutupi alas sujud kita. Tangannya Jadi- waktu pas berdekap itu Ustadz nggak apa-apa kalau misalnya kita kelipat mukena ke dalam dada. Nggak apa-apa. Terus pas duduk ketutup Nggak juga apa-apa. tangan kita telapak tangan. Nggak apa-apa. Yang penting Jadi pada harus- saat sujud jangan sampai dahi itu terhalangi. sama telapak tangan ya Ustadz ya. Ya. Terus kalau misalnya kita lagi berjamaah nih Ustadz, terus kita kan takbir itu kan ada pertama takbiratul ihram, kedua pas Ya. ruku, pas itu pas sami Allah bangun dari ruku 3 kali ya Ustadz. Ya. Yang angkat tangan, yang Ya. angkat tangan kan Ustadz. Terus kalau Takbir nggak salah intikal. Ustadz, nah itu kalau kata Ustadz kan dari rakaat kedua ketiga itu ada takbir intikal itu namanya Ya, Ustadz ya. betul. Nah pas jamaah kita terlambat nih Ustadz. Ya. Terlambat di rakaat kedua. Kita masuk di rakaat kedua atau masuk ketiga. Jadi istilahnya yang rakaat kedua dan ketiga itu bagaimana? Tetap kita lakukan walaupun kita kekurangan rakaat. Ya, adanya imam untuk Ikuti. Pinter, boleh pulang 100. Jangan pulang Ustadz, rumahnya sini.
Jadi gitu ya Ustadz, biarpun Iya, kita rakaat itu kurang 1 atau kurang 3 ya, atau kurang 2. Oh ya. ya Robbi. Syukuran ya Ustadz. Afwan. Jazakallah Wa khairan. kadzalik barakallahu fiik. Mbak Ati, bismillah, Afwan Ustaz mau tanya, saya dalam perjalanan pulang ke rumah. Kebetulan saat azan zuhur saya melewati masjid. Nah, apakah saya sholat di masjid atau langsung pulang dari masjid ke rumah kira-kira 15 menit? Terserah Mbak Ati mau di rumah boleh, mau ke masjid boleh. Saran saya sih pulang ke masjid, pulang ke rumah aja gitu. Karena wanita lebih afdol di rumah. Ya, wallahu alam. Baik. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini? Rahmi Ude. Allahu Akbar. Siap. Ude boleh nggak Enggak. nggak mau tanya Apa? soal niat Ude. Ya. Jadi kemarin tuh saya di masjid dengar ada Ustadz menerangkan tentang sholat juga sih. Ya. Terus katanya kalau niat itu sesudah takbir terus niat. Sementara kalau sebelum takbir itu namanya azam. Sebenarnya gimana ya Ude? Karena kebiasaannya itu kan sebelum takbir kita niat dulu dalam hati gitu, baru takbir. Baik. Sebenarnya gimana Ude? Itu Baik. kan Ude. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ngulang dari bab awal banget ini karena bab niat. Maaf. Nggak apa-apa, it's okay. Bocoran buat yang lain juga yang telat ngikutin dari awal. Tadi ada yang ngasih tahu juga ada rekaman kita yang dari awal bisa dilihat supaya nggak lompat-lompat. Jadi Ya. niat itu amalan hati. Sekali lagi niat itu amalan hati. Ketika niat itu amalan hati, maka ketika kita wudhu itu mau ngapain? Mau sholat. Nah, berarti sholat itu memang dimulai niatnya dari wudhu. Gitu. Maka tidak perlu lagi mengucapkan niat, mau azam, mau niat, mau apa. Rasulullah SAW bahkan tidak pernah melafazkan niat, meskipun beberapa kalangan Syafi'iyah menyatakan talafuz biniyah itu diperlukan, gitu ya. Tapi yang paling kuat dalilnya adalah tidak perlu melafazkan niat. Karena kesulitannya adalah misalnya salah satu contoh misalnya gini. Ini contoh yang membuat kita menjadi berhadapan dengan kesulitan. Contoh gini, saya kesentul, gitu ya, sholat duhur telat, ya, berarti waktunya duhur udah lewat. Tapi ada yang sholat di situ di musola, berarti saya kan nggak tahu dia sholat apa, kan nggak bisa ditanya juga, mas sholat apaan itu yang nggak bisa kalau dia sholat, gitu kan. Terus saya berniat nih dengan cara niat di lafaz, gitu ya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin imaman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Oke, Allahu Akbar. Bermakmum nih. Karena saya makmuman, gitu ya. Gitu ya. Saya makmuman, maka saya berimam, saya makmum, ya. Makmuman lillahi ta'ala. Begitu selesai dia 2 rakaat, dia pergi. Saya tinggal sendiri, tiba-tiba ada orang lain masuk sebagai makmum ke saya. Orang masbuk juga. Nah loh, tadi kan niatnya makmum. Gimana tuh? Jadi imam gitu ya Ude. Nah loh, padahal kalau kita kemudian pas waktu wudhu ada niat untuk sholat berjamaah, ya udah sholat aja. Mau gantiin imam, mau jadi makmum, nggak ada persoalan karena niat itu nggak dilafaz secara spesifik kayak begitu banget. Paham maksudnya nggak? Boleh ya. Iya. Dan niat itu adalah amalan hati yang ketika Rasulullah SAW ketika umroh dan haji itu membedakan antara ihlal ihramnya dengan niatnya. Ya. Contoh nih, misalnya kita ceritanya sekarang lagi manasik. Ya, saya ngasih manasik, materi manasik. Saya nunjukin gambarnya Zulhulaifah. Ya. Ceritanya kita pakai ihram. Sekarang saya pakai ihram nggak? Enggak. Enggak. Jadi pura-puranya ceritanya.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ceritanya ada di Masjid Dzul Hulaifah, Masjid Bir Ali atau Abyar Ali. Ini masjid mikot dari orang-orang Madinah. Karena kita sudah 3 hari di sini, maka mari kita lafazkan ihlal ihram di tempat ini. Yuk bareng-bareng ikuti saya. Labbaik Allahumma umrotan. Maka jamaah ngikut tuh. Labbaik Allahumma umrotan. Pertanyaan saya, udah ada niat belum? Udah dari Medina. Nggak ada, orang pura-pura manasik. Oh iya, manasik. Berarti apa? Talafus bin niatnya nggak seketika. Apa yang diucapkan sama niatnya jadi beda. Paham maksudnya nggak? Gitu. Tapi nanti pada saat kita beneran sudah ada di Dzul Hulaifah beneran, sudah pakai ihram, maka niatnya sudah di situ. Karena kita mau berangkat umroh, sudah pakai ihram, sudah mandi ihram, sudah ada di Dzul Hulaifah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama baca ihlal ihram umroh dengan niat di dalam hati. Gitu. Makanya biasanya saya kalau ngajarin ya, niatnya dibaca dulu dalam hati ya, jangan dibaca nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, jangan dibaca kenceng. Tapi sekarang yang dibaca kenceng, ayo bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrotan, baru bunyi labbaik Allahumma umrotan. Karena buat belajar ya udah. Betul. Baru kemudian talbiyah deh tuh. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya. Gitu ya. Jadi niat itu adalah amalan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah sana, karena kemarin bingungnya itu kok sesudah takbir baru niat gitu. Itu yang jadi pikiran juga sih. Ya, biasakan ketika belajar ilmunya itu kita tahu betul sandaran hadisnya atau dalilnya. Sehingga kita enggak bingung lagi. Gitu ya, Mbak Rahmi ya. Ya udah, syukron. Afwan, monggo katuran. Ustadz Khalis Al-Afu, ana ada kegiatan jadi nggak bisa berpanjang kalam, jadi kita sudah hidup. Al-Afu ana mesti meluncur ke tempat yang lain. Dan sudah selesai juga alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Ana langsung pamit, ana tinggal ke antum ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Tersono de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian tentang sholat berjamaah dan masih dalam tema besar tentang sholat bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita masih punya waktu insya Allah di pekan depan ya, di Kamis depan. Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah dan Allah sehatkan kita, Allah masih memberikan umur untuk mempelajari tentang sholat, karena masih ada tema-tema lain tentang sholat sunnah misalkan, yang juga nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar sholat sunnah dan sholat-sholat yang lainnya yang insya Allah akan kembali dibahas insya Allah di di Kamis depan. Kita doakan guru kita Ude ya, udah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut kajian-kajian, tidak hanya di Kamis ini, tentu kajian masih ada di tiap pagi di MK ini dari Senin sampai Ahad, ada tiap pagi, dan di malam hari ada tadabbur Quran bersama Tuan Guru Span Pajar, dan di malam Ahad ada Mutiara Malam UD ya bersama tokoh-tokoh dan narasumber tamu yang insya Allah juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Karena itu jamaah semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah juga yang sudah bersedekah ya, berinfak fisabilillah untuk kegiatan dakwah MKI, dan sudah ada barakatnya yang berniat untuk berazam untuk mendukung dakwah MKI, silahkan untuk di scan gitu ya, dan juga ada nomor rekeningnya juga di grup, silahkan untuk juga dicatat. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah berwakaf buku ya. Insya Allah ini buku Tadabbur Al-Fatihah ini menjadi sebuah jalan bagi kita semua untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini amal jariyah. Wakaf ini luar biasa karena akan terus abadi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu amal yang 3 amal yang akan tetap abadi walaupun kita sudah meninggal, itu adalah salah satunya sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah ini dalam bentuk wakaf, dan insya Allah buku ini akan bermanfaat juga bagi semuanya yang
kita akan bagikan ke masjid-masjid, ke majelis ta'lim, ke pesantren-pesantren, dan ketika banyak yang terinspirasi mendapatkan pemahaman utuh tentang Tadabbur Al-Fatihah ini, kita insya Allah mendapatkan pahalanya bagi yang bersedekah atau berwakaf buku ini. Dan silakan untuk menghubungi Bu Darmi ya, di grup ada di grup MKI, dan bagi yang belum gabung di grup MKI silakan mungkin admin juga di-share siapa yang bisa dihubungi untuk bisa gabung di grup admin di grup MKI. Dan insya Allah mudah-mudahan ini, karena kata Ustadz Dodi kan, salah satu kita beristiqomah itu membentuk sebuah komunitas atau bermulazamah dengan orang-orang soleh ya. Insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya orang-orang soleh yang selalu menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menginginkan sebuah pengembangan diri menjadi orang-orang yang paling bertakwa, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini boleh pesan bukunya, silakan. Ini ada nomor kontaknya Bu Darmi, silakan di share ininya nomor kontaknya admin ya, untuk bisa pesan buku Tadabbur Quran Al-Fatihah bersama Tuan Guru Suparno Fajar, dan insya Allah menjadi wakaf terbaik kita, salah satu wakaf terbaik kita ya, karena wakaf ilmu itu penting. Dan sepanjang banyak yang terinspirasi, banyak yang mendapatkan pengajaran yang utuh tentang Al-Fatihah ini, maka setiap kali dia sholat, dan kemudian membaca Al-Fatihah ini, insya Allah mendapatkan, kita akan kebagian pahalanya, karena dengan wasilah buku inilah kita mereka sudah mendapatkan pemahaman yang utuh dari surat Al-Fatihah ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan katsira, dan barakallahu fikum. Kemudian mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semua di pagi ini, dan setiap hari kita Allah limpahkan semua keberkahannya ya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di besok hari di kami di Jumat bersama Tuan Guru Suparno Fajar dalam Tadarus Quran. Silakan yang ingin memperbaiki bacaannya, tahsinnya, gabung kembali di pagi, setiap pagi bersama di hari Jumat khusus untuk Tadarus Quran bersama Tuan Guru Suparno Fajar. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Wa iyyakum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا